Baik atau jahatnya dunia, itu tergantung hati dan sudut pandangmu. Kita dari kecil lugu, lucu, dan manis. Jangan sampai karena kerasnya dunia, kita jadi kasar, keras, dan membenci dunia. Gunung Guntur terletak di Kabupaten Garut, tepatnya di Kampung Dukuh, Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler. Adalah gunung destinasi kita kali ini dan jurnal rekaman video pertama yang akan saya buat. Destinasi kali ini saya ditemani oleh kawan saya, Derry, Irus, dan Mang Iki. Kenapa dipanggil Mang Iki? Karena Mang Iki adalah salah satu kawan saya yang sudah menikah. Bisa dibilang Mang Iki adalah sesepuh kami. Saya bersama kawan saya memulai pendakian jam 3 sore. Dan sekitar jam 5 sore kita sampai di pos 1. Saya bersama kawan saya sengaja mulai pendakian di sore hari agar tidak terlalu panas. Maklum, kulit sudah gosong, jangan ditambah gosong deh. Hehehe. Toh destinasi kali ini tidak akan terlalu panjang untuk treknya. Di pos 1 kita harus melewati aliran air yang sangat jernih. Dan jujur saya merasa senang mendengar suara aliran air. Serasa tenang aja. Kan yang dicari ketenangan, bukan kesenangan. Perlu dipertimbangkan. Oh iya, Gunung Guntur merupakan jenis gunung berapi yang memiliki karakteristik berbentuk kerucut, layaknya piramida, yakni berbentuk curam di bagian atas serta lebih landai pada bagian bawah. Hal inilah yang membuat Gunung Guntur menjadi kawasan yang cukup ekstrim dan menantang bagi para pendaki. Benar saja, trek dari pos 1 sampai pos 2 cukup terjal ternyata. Trek yang menanjak tanpa henti dengan trek bebatuan yang cukup menantang. Konon katanya, nama Gunung Guntur diambil dari bunyi letusannya yang besar dan menggelegar, layaknya guntur. Hal ini karena Gunung Guntur memang terkenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia dan telah meletus beberapa kali sepanjang tahun 1800 hingga 1847. Wow, kayaknya saya belum lahir deh. Jam 17.18 kita pun sampai di pos 2 dan beristirahat sejenak karena jalan yang ditempuh dari pos 1 ke pos 2 menanjak tanpa henti dan pastinya menguras banyak stamina. Ditambah lagi Mang Iki baru pertama kali lagi mendaki gunung. Lebih baik banyak beristirahat tapi sampai tujuan dengan selamat daripada terburu-buru, itu hanya akan mengundang resiko. Bukankah dengan berjalan pelan-pelan akan terhindar dari hal yang tidak diinginkan?
Jam 17.30 kita pun melanjutkan perjalanan. Jangan sampai kemalaman di jalan. Takutnya ketemu Bagas di perjalanan. Kan repot kalau ketemu Bagas di malam hari. Jam 17.40, jalan pendakian pun mulai gelap. Untuk berjaga-jaga, kita memakai headlamp terlebih dahulu. Takutnya kita salah mengambil langkah dan terjatuh. Makanya apa-apa tuh dipikirin dulu. Lah, kok malah ke situ ya? Hehehe. Dan sempat kita satu kali salah mengambil jalur. Untungnya kita belum terlalu jauh. Jadinya untuk balik lagi ke jalur yang benar tidak terlalu sulit. Pendakian di malam hari bagi saya memang sangat tidak dianjurkan karena penglihatan akan jalur pendakian akan terhambat. Dan jam 18.03 kita pun sampai di pos 3. Kita akan mendirikan tenda di sini. Saya lupa tidak merekam aktivitas kita di pos 3. Iya, kata Mang Iki waktu saya tertidur ada Bagas yang menghampiri tenda kita. Tapi beruntungnya Mang Iki masih belum tertidur. Mang Iki sempat menendang Bagas dengan kaki di dalam tenda ke arah Bagas yang sesekali menghampiri tenda kita. Kalau saya sendiri sudah tertidur pulas. Hehehe, karena persiapan besok harus summit jam 3 pagi. Saya takut telat bangun, makanya saya tidur lebih awal. Dan jam 4.30 pagi, kita baru bergegas untuk summit. Padahal rencana obrolan malam di dalam tenda, kita akan berangkat summit jam 3 pagi. Tapi apalah manusia, hanya bisa berencana, bukan untuk mengatur. Dan jam 5 pagi, kita pun terpaksa melaksanakan sholat subuh di jalur pendakian. Selesai melaksanakan sholat subuh, kita pun melanjutkan pendakian sambil menikmati pemandangan kota Garut dari atas Gunung Guntur. Garut adalah kota kecil dengan 1001 cerita, yang 1000-nya cerita orang lain, yang sayanya cuma satu cerita. Hehehe.
Dan jam 5.47 pagi, kita pun beristirahat sejenak karena jalur menuju puncak cukup panjang. Ini kelelahan nih. Kelelahan. Ini yang sakit-sakitan kayaknya bentar lagi nih. Anjir. Bentar lagi sembuh anjir. Ini parah nih. Nah, ini parah, paling parah. Jam 6.27 kita pun melanjutkan pendakian dan sampai di puncak 1 jam 7.53. Trek dari tempat camp sampai puncak 1 menanjak tanpa henti dan trek yang dilewati adalah kerikil-kerikil kecil yang membuat jalan kita lambat dan sesekali saya terjatuh. Saking licinnya jalur pendakian ditambah treknya yang menanjak tanpa henti. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother. Like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your Selesai beristirahat di puncak 1, kita pun melanjutkan pendakian ke puncak 2. Perjalanan dari puncak 1 ke puncak 2 benar-benar indah. Kita dihidangi sabana yang luas dan pastinya bikin candu lagi untuk mendaki dan mendaki gunung lagi. Yakin, kamu mau tidur di rumah terus? Ibu Pertiwi ini sangat luas dan indah loh. Perjalanan dari puncak 1 ke puncak 2 saya rasa tidak terlalu melelahkan meski treknya menanjak. Bagaimana saya bisa lelah? Lelah saya dibayar langsung dengan sabana yang indah dan seluas ini. Dan jam 9.25 kita pun sampai di puncak 2. Akhirnya tugas kita selesai juga sampai di puncak 2. Selesai menikmati puncak 2, kita pun turun bergegas untuk pulang. Iya, Gunung Guntur memiliki banyak puncak. Total semuanya ada 7 puncak. Saya hanya sampai di puncak 2 saja. Toh dari puncak 1 dan puncak 2 pun bagi saya sudah cukup indah. Karena bagi saya mendaki gunung, puncak bukanlah tujuan utama. Karena tujuan utama mendaki gunung adalah pulang dengan selamat. Sampai ketemu lagi di jurnal selanjutnya. Salam lestari, pemuda penikmat. Bukan TW.